Tuhan, bangun pasukan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa membangun pasukan kecuali Tuhan, Panglima Perang, kami melakukannya. Pagi hari ini kami tahu kami berdiri, kami bergerak seperti yang Tuhan mau. Dan Tuhan akan mulai menggerakkan kami dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada orang yang sanggup, tapi Tuhan kami memberikan kesanggupan ilahi pada hari ini. Terima kasih Tuhan, bekali kami lagi dengan perkataan-Mu dan buat kami mengerti dan terima kunci pengetahuan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Yoel pasal yang ketiga. Kitab Yoel pasal yang ketiga. Lihat mulai ayat yang ke-9. Ini merupakan sebuah perikop terakhir dari kitab Yoel yang sangat terkenal. Dan tadi pagi Tuhan berkata, bacakan ayat ini karena ini yang sebenarnya sedang terjadi. Saya bersyukur saudara merespon dengan baik apa yang Tuhan mau. Dan setiap orang yang melakukan seperti yang Tuhan mau, Anda tahu tidak akan sia-sia. Jerih payah kita dengan Tuhan, di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Yoel pasal yang ketiga, lihat mulai ayat yang ke-9. Judulnya berkat untuk umat Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Sebenarnya ini panggilan kepada orang yang tidak pernah merasa dirinya seorang tentara, seorang prajurit. Ada banyak orang merasa dirinya bukan prajurit. Yang dia punya adalah mata bajak dan juga pisau dan bukan senjata sama sekali. Yang dimiliki alat untuk menghasilkan sesuatu untuk kehidupannya di dunia ini. Tapi ada waktunya Tuhan itu berkata harus disiapkan semua untuk peperangan. Menggerakkan semua pahlawan, semua prajurit tampil dan maju. Dan Tuhan berkata bahkan orang yang tidak merasa dirinya prajurit, ada suatu masa Tuhan harus berkata, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Lalu kemudian ada sebuah kalimat yang mulai membalikkan keadaan dan berkata begini, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Let the weak say, I am strong. Biarkan orang yang lemah berkata, aku ini kuat. Dia menyadari dirinya lemah. Dia sadar dia bukan prajurit yang hebat. Dia sadar dia hanya punya mata bajak dan pisau. Tapi Tuhan berkata, tempa itu menjadi pedang dan tombak. Tidak ada pilihan lain. Dan Tuhan berkata, untuk mulai membalikkan keadaan, engkau harus balikkan keadaan dirimu sendiri. Dan berkata, let the weak say, I am strong. Biarkan yang lemah berkata, bahwa aku ini kuat. Ayat 11. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa, dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Seringkali ada begitu banyak pahlawan Tuhan yang ada di atas dan tidak pernah mau turun. Tapi ada waktunya di mana semua kekuatan, semua pahlawan Tuhan harus turun. Mengapa? Ayat yang ke-12. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. 13. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masa tuaian. Marilah iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka.
Bagaimanapun sudah tiba waktunya, gandum dan ilalang akan sama-sama dituai. Ini masa yang luar biasa. Sepanjang 2007, kita sudah melihat sendiri bagaimana Tuhan memberikan tuaian yang begitu ajaib di tengah-tengah kita. 2008, hal yang sama akan masih berlaku. Tapi Tuhan mau berkata, di tengah-tengah masa tuaian yang begini mentakjubkan, bawa turun semua pahlawan, gerakkan mereka berperang, suruh maju semua prajurit, bahkan mereka yang tidak merasa sebagai prajurit, tempa mata bajaknya jadi pedang, dan pisaunya jadi tombak, dan let the weak say, I am strong, biar yang lemah berkata, aku kuat. Hari ini, saya mau ajak Anda mengucapkan sesuatu yang membalikkan keadaanmu sendiri. Tidak ada orang yang mungkin tahu keadaan saudara bagaimana. Kalau Anda sungguh tadi malam melakukan yang Tuhan mau, Anda cari ayat untuk mulai membalikkan keadaanmu. Kalau Anda lemah, Anda berkata, aku kuat dalam Kristus. Kalau engkau merasa tidak bisa, kau bisa berkata, aku sanggup melakukan segala perkara bersama Kristus yang menguatkan aku. Kalau Anda merasa kalah, engkau bisa berkata, di dalam Kristus, aku lebih dari pemenang. I am more than conqueror. Kalau itu Anda ucapkan, Anda ucapkan, Anda ucapkan. Saudara mulai membalikkan keadaan. Dan itu yang Tuhan mau pagi hari ini kita balikkan keadaan. Sesuatu harus mulai diubah. Dan itu berubah dari diri kita sendiri. Kalau kita berkata mengaminkan keadaan kita, ya saya lemah, ya saya sakit, ya saya miskin, ya saya tidak berdaya. Anda tidak akan pernah siap melakukan yang Tuhan perintahkan. So mulai pagi hari ini, mari mulai balikkan keadaan. Setiap hari ucapkan perkataan firman yang beda dengan kenyataan pahit yang mungkin sedang engkau hadapi. Banyak orang lebih suka mengaminkan akan penderitaannya dan kekalahannya. Lalu kemudian kita kecewa dengan Tuhan. Saya berkata tidak ada gunanya. Anda harus mulai membalikkan keadaan. Dan perkataan mulai membalikkan keadaan itu. Lihat akan ayat berikutnya. 14. Banyak orang di lembah penentuan. Ini masalahnya. Di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan. Di lembah penentuan. Banyak orang sedang akan menentukan sendiri bahkan apa yang akan dia alami. Nah, saudara sekalian perhatikan dengan baik. Ini merupakan peringatan bahwa kita sudah tiba di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem yang memperdengarkan suaranya. Dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Dan benteng bagi orang Israel. Kalau kita tidak bangun benteng-benteng kita dengan kuasa perkataan kita, maka kita akan dengan gampang terkena imbas dengan apa yang bakal terjadi. Sekitar kita akan mengalami goncangan yang mengubah keadaan. Tapi kita membalikkan keadaan dan kita membangun benteng pertahanan dengan kuasa perkataan kita. 17. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu. Dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan. Dan akan membasahi lembah Sitim. Tuhan berkata, kalau engkau kerjakan ini, maka kelimpahan dari Tuhan akan mulai nyata. Anda akan menikmati the best part, bagian terbaik dari apa yang Tuhan sediakan buat gerejanya dan umatnya. 19. Mesir akan menjadi sunyi sepi dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Bangsa ini sudah menumpahkan darah banyak orang-orang percaya. Dan Tuhan berkata, suka tidak suka, penghakiman akan datang. Tapi bagi orang yang sadar dan mengerti akan panggilan Tuhan, dia tahu membalikkan keadaan,
dia tahu membangun benteng dalam Tuhannya, maka Anda akan hidup berbeda. Di tengah-tengah goncangan apapun, Tuhan sanggup melimpahi kita dengan semua yang terbaik dari Dia. Ayat yang terakhir Alkitab berkata, tetapi Yehuda akan tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Hari ini kita belajar sesuatu. Keadaan harus diubah. Kita harus mulai membalikkan keadaan. Kita mesti belajar bangun benteng. Dan kita percaya kalau kita membiarkan Tuhan mendidik kita dalam 3 bulan ini, Anda dan saya akan jadi sebuah pasukan dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Amen. Kalau Anda perhatikan bagaimana cara Roh Kudus menarik sekian banyak orang datang. Kita sedang tidak seminar apa-apa. Kita sedang mau berdoa membangun pasukan. Siapa yang membuat Anda pagi-pagi datang ke gereja? Pasti bukan dagingmu. Orang pengen berkata, saya pengen tidur lebih enak. Tapi kenapa ada sesuatu yang lebih kuat daripada keinginan untuk tidur yang membuat Anda melangkah datang kemari? Saya tidak keberatan kalau beberapa Anda belum mandi, tidak masalah. Tapi ada yang lebih kuat yang mendorong Anda masuk ke tempat ini di pagi seperti ini. Saya mau berkata tidak ada yang lain. Roh Tuhan yang membawa Anda ke tempat ini dan menjadikan engkau bagian dari pasukannya. Nah, Anda bertanya, Pak, bagaimana cara membalikkan keadaan? Yang pertama Anda harus ingat, ada kuasa perkataan yang Tuhan taruh di mulut kita. Hari ini kita belajar satu pokok, mulai membalikkan keadaan dengan kuasa perkataan di mulut kita. Lihat Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Perhatikan pada ayat yang ketiga dari Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Firman itu membuat yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Firman itu punya kekuatan, firman menjadi daging. Bukankah Yesus itu firman dan dia punya kekuatan menjelma menjadi manusia? Kuasa perkataan kita, seringkali orang berkata, Pak, kan cuma omongan biasa. Alkitab mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan makan buahnya. Orang Israel, para pengintai yang menggerutu di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, seperti yang engkau katakan di hadapanku, akan aku lakukan dalam hidupmu. Banyak orang tidak menyadari bahwa perkataan kita ini punya kekuatan yang luar biasa. Apalagi ketika Tuhan taruhkan perkataannya di mulut kita, ini setiap perkataan kita ini memiliki daya cipta dan kadar tertentu yang sangat luar biasa. Memang daya ciptanya beda dan jauh kalah dibandingkan dengan daya ciptanya Tuhan. Tapi percayalah setiap perkataan kita ini punya daya cipta yang luar biasa. Apapun yang engkau gemakan dengan perkataanmu, itu engkau akan makan buahnya. Kalau engkau menggemakan sebuah kutukan, maka kutukannya akan engkau makan. Kalau engkau menggemakan sebuah perkataan negatif, maka yang negatif akan datang. Tapi kalau kita menggemakan perkataan yang positif, kita menggemakan perkataan yang dari Tuhan, itu yang akan terjadi. Saudara memberkati atau mengutuki dirimu tergantung bagaimana kita menggunakan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Tergantung seperti apa kita mengucapkan perkataan-perkataan kita. Bukankah Tuhan Yesus berkata, semua perkataan yang sia-sia yang kita ucapkan akan dihakimi oleh Tuhan. Karena itu saya mau berkata, lihat bahwa Alkitab berkata oleh firman sendiri, dari yang tidak kelihatan tercipta menjadi sesuatu yang nyata. Saya mau tanya, siapa yang ingin setiap mandat dan berkat dalam hidupmu jadi kenyataan dalam kehidupan saudara?
itu terjadi dengan kuasa perkataan. Kuasa perkataan, itu saja. Orang berkata, Pak, sesimpel itu. Saya berkata, ya, sesimpel itu. Kuasa perkataan. Kalau kita ucapkan dengan segenap hati, sesuatu akan terjadi. Anda ingat cerita tentang perwira Romawi yang hambanya sakit? Dia datang ke Yesus dan dia berkata apa? Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Satu patah kata dari Tuhan, itu mengubah nasib orang. Anda dan saya anak-anaknya. Anak-anaknya bagaimanapun menuruni akan semua kekuatan dan kuasa dari orang tuanya. Maka saya berkata, mulai hari ini, jagai perkataanmu. Ucapkan yang baik, ucapkan yang luar biasa. Kalau orang mulai berkata begini, kamu kok kelihatannya hidupmu tambah sengsara ya. Jangan berkata, saya memang sengsara kok. Jadi itu sengsara, saudara. Engkau harus mulai berkata, di dalam nama Yesus, hidupku akan naik dan tidak turun. Aku kepala dan bukan brutu, bukan ekor. Tuhan yang tolong aku. Anda mesti berani mengatakan tidak dengan setiap perkataan yang bukan dari Tuhan. Jangan biarkan siapapun di depan saudara mengutuki Anda. Pak, kalau dia ngomong dari belakang, itu tanggung jawabnya perkataan sia-sia akan dihakimi oleh Tuhan. Tapi setiap kita biarkan menggunakan mulut kita untuk memperkatakan apa yang firman katakan. Mulai hari ini, saya mau berkata sepanjang minggu ini, belajar perkatakan firman yang bertolak belakang dengan keadaanmu hari ini yang negatif. Engkau belajar mengucapkan ubah keadaan saudara dan saya. Lewat kuasa perkataan, itu akan menghasilkan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang mari kita lihat lebih jauh kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasal yang pertama. Kitab Nabi Yeremia pasal yang pertama. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Lihat ini yang saya mau tunjukkan. Saudara mesti paham bahwa kuasa perkataan kita ini punya akibat yang besar. Yeremia pasal pertama. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Tuhan berkata, aku taruh ini perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Dengan perkataan ditaruh di mulut, Yeremia diangkat oleh Tuhan. Nah, rupanya perkataannya ini akibatnya apa? Ayat berikutnya. Untuk mencabut dan merobohkan. Untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bayangkan dengan kuasa perkataan itu, orang bisa merobohkan, mencabut, membangun, menanam, semuanya hanya dengan kuasa perkataan. Pada waktu kita bisa memenangkan sebuah pertempuran, lalu perkataan Anda diucapkan, Anda tarik jiwa-jiwa, itu mereka akan datang, saudara. Saya masih ingat beberapa tahun lalu, saya diminta KKR di Manado, di satu kota di pinggiran kota Manado. Gawat sekali jam karetnya. Harusnya kebaktian jam 5, jam 7 belum ada orang datang. Dibuat di lapangan terbuka, kesembuhan ilahi. Jam 5 dimulai, jam 7 belum ada orang datang. Saya masih ingat ada beberapa teman Mahanaim ikut pada waktu itu, karena itu programnya Mahanaim. Dan begitu mereka tahu tidak ada orang datang setelah lewat 2 jam. Normalnya saya berkata, saya mau pulang sebetulnya. Ngapain ke situ? Karena kosong, tidak ada satu orang pun, tidak ada. Bahkan panitia belum nongol setelah 2 jam lewat. Tapi mereka rupanya ngerti sesuatu.
Hari itu mereka mulai berdoa. Mereka ikati, mereka perangi spirit di sekitarnya. Dan aneh, di depan mata saya loh saudara. Mereka mulai teriak-teriak, kami panggil jiwa-jiwa dari utara, selatan, timur, barat. Saya bilang jiwa-jiwa kok diomeli begini, gak dengar dia teriak-teriak. Tetapi dalam waktu hanya hitungan menit saudara. Itu orang mulai mengalir sampai penuh. Dan saya melihat saudara, itu impactnya besarnya luar biasa. Kuasa perkataan, ajaib sekali. Hal yang sama sebetulnya berlaku, Anda mau cari berkat Tuhan, simple. Anda menangkan pertempuran, lalu engkau berkata, berkat datang, perintahkan dalam nama Yesus, datang. Nongol pasti, sorry Pak, saya telat 3 tahun, katanya begitu saudara. Loh kenapa? Ya seperti Bapak suka telat, saya juga telat Pak. Hukumnya tabur tuai, katanya begitu saudara. Tapi sebenarnya itu terjadi loh. Kalau Anda percaya ngerti itu saudara, itu hidup Anda berubah. Ini mengubah banyak hal. Sebab mau dirobohkan, mau dicabut, mau dibangun, mau ditanam. Itu kuasa perkataan, itu powerful, dahsyatnya luar biasa. Saya berdoa Anda tidak main-main dengan perkataan kita. Sebentar lagi kalau kita nanti sembahyang, saya akan bagi beberapa bagian, akan mulai mengucapkan perkataan-perkataan firman yang membalikkan keadaan. Jangan cuma sekali, selesai. No. Anda baca lagi, Anda baca lagi, Anda baca lagi. Satu kalimat ayat itu ya Anda baca, sampai sesuatu itu lega di sini. Seperti naik hilang. Sampai semua yang ganjel di sini itu jebol, dar, baru Anda ganti ayat berikutnya. Anda ucapkan dengan kuat, tidak usah malu dengan orang lain. Kenapa kalau Anda tidak diberkati atau orang lain tidak dengan kita kan? Saudara harus ucapkan dengan kuat, ucapkan dengan kuat, belajar itu, ucapkan dengan kuat. Nanti saudara akan lihat hasilnya. Kalau kita berani ucapkan itu, satu kalimat, jangan berhenti sampai Anda tahu jebol sesuatu. Anda ganti kalimat lain. Itu namanya doa dengan pakai firman. Sekaligus Anda ucapkan sesuatu untuk mulai membalikkan keadaan. Saya harap Anda tadi malam berdoa. Dan Anda dapatkan ayat itu karena ini kuasa perkataan. Akan mulai membalikkan keadaan dan hidup Anda masing-masing. Amen saudara. Nah sekarang mari kita lihat sebuah cerita. Bagaimana cara Tuhan membalikkan keadaan. Kejadian pasal 17. Kejadian pasal 17. Lihat pada ayat yang pertama. Kita akan baca beberapa ayat dari Kejadian pasal 17. Kejadian pasal 17. Lihat pada ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun. Kalau Anda membaca Alkitab, seringkali banyak ungkapan yang tidak terang-terangan disebutkan. Ketika Alkitab mengatakan ketika Abram berumur 99 tahun. Sebenarnya Tuhan mau berkata begini. Ketika Abram sudah renta, sudah tua, sudah tidak berdaya, sudah loyo. Itu bahasa lainnya. Saya ngomong bahasa terang-terangannya saudara ya. Maaf kalau terlalu kasar kedengarannya. Tapi supaya Anda ngerti bahasa Alkitab, gaya ngomongnya itu begini. Kalau mau diterjemahkan terang-terangan. Ketika Abraham sudah impoten. Itu maksudnya. Mau dikasih Hagar 5, Hager, Hagur. Forget it. Tidak ada gerakan apa-apa. Kepingin pun tidak. Abraham memang bukan Daud, saudara. Daud sudah tua, sudah mau mati. Butuh perawan menghangatkan badannya. Memang itu raja-raja aneh, saudara. Tapi Abraham itu tidak. Dia ngambil Hagar itu kan karena perintah istrinya. Dia termasuk golongan suami takut istri. Itu bisa main sinetron sebetulnya dia. Lu kawin sama ini? Ya kawin. Usir? Ya usir. Nurut aja saudara.
Makanya begitu Sarah mati, akhirnya kawin lagi dia. Berkata, beneran nggak ada bosnya, kawin lagi. Bukanlah. Tapi Alkitab mengatakan, ketika dia berumur 99 tahun, ketika dia sudah tidak berdaya, tidak mungkin punya anak lagi. Ishak belum ada, Sarah belum hamil, yang ada cuma Ismail. Dia sudah tidak berdaya lagi, Roma berkata sudah lemah, sudah nggak mungkin lagi lah. Tuhan itu punya sense of humor yang tinggi. Saya baca lagi. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Ngomongnya apa? Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kepada kakek tua yang sudah loyo begini, dia berkata, aku El Shaddai. Itu kan sama dengan yang lemah berkata, aku kuat. Tuhan tidak berkata gini, oh, akulah yang lanjut usia. Ada tak? Kalau Anda baca di kitab apa itu? Daniel atau apa ya? Dikatakan, aku melihat yang lanjut usia. Lah kalau Abraham didatangi, yang lanjut usia. Dia berkata, mate aku sekarang belas. Yang lemah berkata, aku juga lemah kok. Tiarap saudara habis. Cara Tuhan mulai membalikkan keadaan. Dia memperkenalkan dirinya dengan pribadi, dengan nama yang bertentangan dengan kenyataan yang dialami oleh Abraham. Abraham sudah lemas, dia berkata, aku El Shaddai. Dia nggak berkata, aku yang lanjut usia Abraham, memang kowe wis tuwek, aku luwih tuwek, maka terjadilah kumpulan persekutuan lansia hari itu, saudara. Dan nggak akan terjadi apa-apa. Ngerti nggak cara Tuhan itu loh membalikkan keadaan? Dia mulai dengan satu nama yang dia kenalkan dan dia tidak tanggung-tanggung. Dia berkata, aku ini El Shaddai. Dan itu mulai membalikkan keadaan. Yang sudah lemah ini tiba-tiba kaget berkata, dia yang maha kuasa. Yang maha perkasa. Kepada si loyo dia berkata, aku bukan jamu yang sehat perkasa, tapi aku yang maha kuasa. The Almighty God. Bangkit, saudara. Dan Tuhan itu luar biasa loh. Dia balikkan keadaan. Buktinya setelah Sarah mati, Abraham masih tetap perkasa. Karena ada El Shaddai yang muncul di hadapannya. Dan dia kawin lagi. Nekat betul kakek tua satu ini. Tapi itu yang terjadi. Anda bisa mulai mengubah keadaanmu. Membalikkan keadaan. Ketika engkau mulai mengatakan apa yang bertentangan dengan kenyataanmu hari ini. Ketika hari ini mungkin Anda tidak punya uang, engkau bisa berkata, olehku semua orang akan diberkati. Engkau bisa berkata, aku ini keturunan Abraham. Dan firman kepada Abraham adalah lewat dia. Semua bangsa diberkati. Aku akan jadi berkat. Ketika utangmu banyak, engkau bisa berkata, aku tidak meminjam, tapi aku meminjami orang. Kalau enggak dibayar, enggak apa-apa. Tidak goyang uangku. Karena aku sangat diberkati. Kalau Anda mulai dengan perkataan seperti itu. Keadaan berbalik. Setan akan paling-paling berkata, sombong banget, nggak tahu diri, ngesok, mimpi di siang bolong. EGP, saudara. Karena kalau Anda pikirin omongan setan, bisa kesetanan kita, saudara. Kita mau berketuhanan saja, bukan berkesetanan. Katakan apa yang Tuhan katakan. Lebih daripada kenyataan hidupmu sendiri. Ayat berikutnya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau.
engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Karena itu akan menjadi belum loh. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan siapa? Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Nama Abraham artinya the exalted father, bapak yang dihormati. Nama Abraham artinya bapak dari banyak bangsa. Kenapa namanya diubah? Kenyataannya belum, saudara. Sebab dengan diubah namanya, hari itu dia kumpulkan semua orang dalam rombongannya. Dia berkata, jangan lagi panggil aku Abram. Nama itu telah membuat aku dihormati. Panggil aku Abraham. Bahasa sehari-harinya, bapak yang anaknya banyak. Gitu kira-kira kan saudara? Bapak jumlah besar bangsa. Setiap hari ketika orang datang ke dia berkata, bapak yang anaknya banyak. Dia lihat istrinya Sarah masih kempes. Bapak yang anaknya banyak. Sarahnya ngelus dodo, perutnya masih kempes. Bapak yang anaknya banyak. Bapak sejumlah besar bangsa, semua orang mengucapkan itu. Jadi itu saudara. Ishak lahir. Dan lihat ribuan orang kumpul dalam Kristus. Kita anak-anak Abraham. Ada yang modelnya kayak Anda dan saya. Kumpul jam 5 pagi, ngapain? Sembayang cari Tuhan. Itu gara-gara Tuhan mulai mengubah nama Abraham menjadi Abraham. Kalau namamu siapa? Pahita. Oh, siapa itu Pahita? Karena kepahitan saya. Oh, jangan saudara. Berubah. Ada yang namanya Pahita di sini. Itu karena kepahitan. Berubahlah supaya tidak kepahitan terus. Panggil saya Sweetie. Wow, keren banget saudara. Ada orang-orang yang dipanggil sama teman-temannya itu panggilan yang gak enak. Ada gemblung, ada tengking. Mulai sekarang jangan panggil namaku gemblung. Namamu apa? Soeharto. Karena aku berharta banyak, bukan gemblung, tahu? Kalau Anda biarkan gemblung Anda jadi gemblung, tuan saudara. Apakah gemblung itu saya nggak terlalu ngerti juga. Gemblung itu apa? Nangkep saudara. Belajar ucapkan dengan baik. Belajar perkatakan sesuatu. Tuhan sedang membalikkan keadaan Abraham. Dan Tuhan mulai itu. Cuma dengan kata-kata. Tapi itu efeknya besarnya luar biasa. Firman membuktikan itu. Saya berharap Anda tangkap itu. Contoh yang terakhir sebelum kita mulai doa. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ayat yang pertama saya akan bacakan buat saudara. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, lihat mulai ayat yang pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang.
Orang-orangnya dan onta-ontanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, perhatikan. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepadanya. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan dari negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Tuhan mulai tegur mereka karena dosa mereka. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abieser itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, kalau Gideon buat begini, saya mau tanya, dia termasuk pemberani atau ketakutan juga? Hah? Pemberani, baca Alkitab. Alkitab berkata, dia itu mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi. Orang sembunyi itu orang takut atau orang berani? Hah? Takut kan? Ayat berikutnya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Lihat loh, kepada orang yang ketakutan, malaikat ngomongnya begini. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini kan ngenyek banget toh saudara. Orang lagi ketakutan kok. Pemberani, pahlawan gagah berani. Dia berkata, ya ngenyek. Tuhan nyindir. Enggak. Bukan nyindir. Dia mau membalikkan keadaan. Ngerti nggak? Cara Tuhan membalikkan keadaan itu begitu. Jelas dia lihat orang ini juga ketakutan. Kalau Gideon berani, kenapa sembunyi? Tampil aja, tantang orang Midian. Dia nggak berani. Dia terkecil dari sukunya. Dia nggak berani. Tapi malaikatnya berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dia mungkin berkata, ya nyindir. Tapi Tuhan sedang tidak menyindir loh. Dia sedang membalikkan keadaan. Dan bukankah kalau kita membaca firman, di dalam kenyataannya, Gideon jadi pahlawan yang gagah berani. Dan dia mengalahkan orang Midian, yang walaupun jumlahnya sangat banyak, dia hanya bawa 300 orang. Dan dia menang loh dalam peperangan itu. Saudara, Tuhan sedang akan membalikkan keadaan Anda dan saya. Tuhan juga sedang mau membalikkan keadaan bangsa kita. Mulai dengan perkataan. Dengerin ya. Anda kalau punya gaya nelongso, gaya maaf nih, ngere. Itu gak nolong saudara. Nah aku marah dia popo. Awake dhewe marah iso popo. Dadi tenan ra iso popo saudara. Biarlah yang lemah berkata aku kuat. Yang miskin berkata aku kaya. Yang utangnya banyak berkata aku ngutangi orang. Yang kepahitan berkata aku manis. Dan tidak kepahitan lagi. Yang merasa elek berkata aku ciptaan yang spesial. Tidak ada orang seperti aku. Orang boleh berkata dia cantik. Tuhan tidak pernah salah produk. Walaupun begini tetap luar biasa. Kecantikan dari dalam, bukan dari luar. Nanti tadi ayu tenan saudara. Tapi kalau Anda berkata, kok iso to mbok ngentok ke anak kok kayak gini. Repot saudara.
Lambuh ya no, wong biyen aku ki ya mimpi diparani tikus. Nah, jadi tambah jadi gak karo-karuan. Saya bisa ngerti seringkali Anda mengutuki dirimu malah mengaminkan keadaan begitu. Saya berdoa, saya mau himbau saudara. Mulai hari ini, ubah perkataan kita. Anda harus jadi pasukan Tuhan yang bisa membalikkan keadaan. Amen, saudara. Kepada orang yang sedang ketakutan, malaikat berkata, Tuhan menyertai engkau. Pahlawan yang gagah berani. Dan jadi loh seperti yang Tuhan katakan. Dengan hanya 300 orang. Dia kejar musuhnya, Sebah Salmuna ketangkap. Penggal kepalanya sama dia. Dia berani melakukan banyak hal yang orang normal bahkan tidak pernah memikirkan untuk melakukan itu. Si penakut jadi seorang pahlawan yang luar biasa. Seringkali perkataan negatif kita malah makin menjerumuskan kita. Saya berdoa Tuhan beri kita anugerah untuk tidak seperti itu. Lompat ke ayat yang ke-22. Dan setelah ini kita akan mulai sembahyang. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku Tuhanku Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Kata selamatlah dalam bahasa aslinya Tuhan berkata shalom. Ajaib sekali. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Jehovah Shalom. Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Lihat ke atas, saudara. Balonnya Mahanaim, tinggal satu yang tersisa. Jehovah Shalom. Kata Shalom itu bukan hanya sekedar damai sejahtera. Tapi kata Shalom juga artinya selamat. Di dalam kata Shalom juga artinya prosperity atau kelimpahan. Keadaan mereka di ayat 6, tadi Anda baca, orang Israel melarat. Tapi Gideon belajar, kalau di ayat sebelumnya Tuhan yang berkata, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan dengan perkataannya mulai membalikkan keadaan. Di ayat yang berikutnya kalau kita baca tadi, ganti Gideon yang mengucapkan, engkau Jehovah Shalom. Engkau Jehovah yang memberikan damai. Jehovah memberikan keselamatan. Engkau Jehovah memberikan kelimpahan. Dan mereka makmur betul, saudara. Dan mereka nikmati shalom dari Tuhan. Dan di atas semua ada Jehovah Shalom. Lebih dari keadaan apapun. Dia Jehovah Shalom buat kita. Tuhan dan Gideon sepakat. Dari pihak Tuhan dia ucapkan perkataan yang membalikkan keadaan. Dari pihak Gideon dia ucapkan pengakuan yang mengubah keadaan dan membalikkan keadaan. Tidak heran pada ujungnya mereka keluar sebagai pemenang. Saya berdoa demi nama Tuhan Yesus. Mulai pagi ini keadaanmu diubah, dibalik. Anda siap? Tutup Alkitab, saudara. Mari berdiri sama-sama. Mereka yang mau membalikkan keadaanmu berdiri dalam nama Tuhan Yesus. Mari berdiri sama-sama. Mari berdiri sama-sama. Mari berdiri sama-sama. Yang pertama kita mau buat, kita mau bangun iman kita. Bagaimana caranya? Kita akan berbahasa roh. Alkitab mengajar orang yang berbahasa roh membangun dirinya sendiri. Ada orang bertanya kepada saya di Jakarta beberapa hari yang lalu.
Pak, apakah berbahasa roh itu harus? Saya tertawa, saya berkata, Ibu kebalik tanyanya. Harusnya bagaimana supaya saya berbahasa roh? Kenapa Ibu tidak mau? Saya nggak bisa tidak berarti tidak boleh terima dan tidak perlu terima. Seringkali kita ini hanya pakai pikiran terlalu banyak. Tapi saya berdoa, Anda mesti mengerti orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Yang dibangun apanya? Manusia rohnya. Orang berbahasa roh yang gerak, yang aktif itu rohnya. Ketika engkau berbahasa roh, yang di dalam mulai dibangun. Ketika tiap kali hati mulai lemah, iman mulai goyah, bahasa roh. Ucapkan yang keras, bahasa roh. Bangun sesuatu di dalam saudara. Maka Anda akan ngerti semuanya akan mulai berubah. Dalammu akan mulai bergerak, rohmu akan mulai aktif. Ketika diaktifkan akan luar biasa. Maka iman akan mulai kerja dalam diri kita. Amen, saudara. Mari semua arahkan hati, semua berbahasa roh. Ya rabata syakaralama sakaralama takaralama takuramase. Ya ralama sukurumuta sekirimeta sukaralama takaralama takayanama. Sekiremata sukurumu sekiramata takaralama takalama. Urialamata karalamata kusekiremete kasukurialamata karama. Ya nama hata kurumu sekirimeta karamata ka. Doa yang kuat, bangun imanmu, bangun imanmu, bangun imanmu, bangun imanmu. Ira sekirimata kusukururamata karalamata kurialama. Uralama sekirimete sakaralamata kurialama. Lideramata karalamata kayaramata kalanama. Uralama sekiramata kurialamata sekirimata kayaramata kalama. Inalama sekiramata kurialamata kurimeta kalamata kalama. Yaralama sekirimete kayaramata kurialamata kuriamata karalamata kalama. Yaralama sekirimeta karalamata karalamata kalama. Kuralamata karalamata kurialamata sekirimeta karalamata. Yaralama sekirimete kasa karalamata karalamata kalamata kalama. Udala sekiramata karalamata kuriamata kalamata kayamata. Kuralamata karalamata kuriamata karalamata kulamata kalamata kalama. Yaralama sekirimeta sakalamata karalamata karalamata kalamata kalama. Yaralama sekirimeta karalamata kalamata 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 kalama. Kuralamata sekirimeta kayaramata kalamata kalama. Kuralamata sekirimeta karalamata kalamata 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 kalama. Yaralama kalamata sukuramata kalamata 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 kayama. Yaralama sekirimeta karalamata kurialamata kalamata kalamata kalama. Kuralama sekirimete kuriamata kalamata 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 kalamata. Yaramata kusekirimete kala sekirimete kalamata kalamata. Herelamata kalamata kalamata kulamata kalamata. Kuralamata kalamata 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 kalamata. Herelamata kalamata kalamata kulamata kalamata. Herelamata kalamata kalamata kulamata kalamata kalamata kalamata. Yaralamata kalamata sekirimete kasukuramata kalamata. Kuralamata sekirimete kalamata kulamata kalamata. Herelamata kalamata sekirimete kalamata kalamata kalamata. Kuralamata kalamata sekirimete kalamata kalamata. Kuralamata sekirimete kalamata 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 kalamata. Kuralamata sekirimete kalamata 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 kalamata. Ora sekirimete sakaramata. Bangun dirimu. Bangsa roh yang kuat, bangsa roh yang kuat. Bangun imanmu, bangun imanmu, bangun rohmu. Bangun manusia rohmu. Yaramata sekiramata kalamata kuramata kalamata kalamata. Kuralamata kalamata sekirimete kalamata. Iramata kalamata 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 kalamata. Iramata kalamata kuramata kalamata kalamata kalamata. Ya. Yaramata sekirimete kalamata kalamata kalamata. Kuralamata kalamata
minta yang pegang bendera putih, bendera merah, jingga, kuning, hijau, dan biru diangkat. Bagian ini sebentar kita akan doa, saudara mengucapkan perkataan firman. Buka anti Alkitab saudara, apa yang firman yang Anda dapatkan tadi malam membalikkan keadaan saudara, Anda mulai ucapkan. Sisanya yang tidak termasuk yang diangkat tadi, Anda berbahasa roh. Kita lakukan dalam 10 menit. Anda ucapkan bukannya sekali, tapi terus Anda ucapkan dengan keras, musik akan terus mengiringi. Ucapkan setiap ayat itu sampai ada penjebolan di hatimu. Sampai jebol, baru Anda pindah ke ayat berikutnya. Anda kerjakan dengan iman. Buat sesuatu yang mengubah. Kemarin saya sudah katakan Anda cari 2 ayat untuk mengubah keadaan. Maka sekarang saya berkata, yang lain, Anda yang lain tetap berdoa. Ubah keadaan, ubah keadaan, ubah keadaan. 2 ayat ini ayat yang mengubah keadaan. Tuhan mengubah apa yang tadi saya rencanakan. Saya berpikir untuk membaca ayat pertahanan, tapi Dia berkata, sudah,
Sekarang mulai dengan ubah, balikkan keadaan. Yang lain sisanya, dari yang nila, ungu muda, merah muda, coklat, dan hijau terang, Anda berbahasa roh. 10 menit kita kerjakan, lakukan dengan segenap hati. Amen. Coba angkat lagi tadi yang saya ucapkan tadi, angkat lagi tinggi-tinggi. Anda tahu ini bagian Anda untuk sekarang mengucapkan perkataan firman. Yang 6 sisanya Anda doa dengan bahasa roh yang kuat mendukung saudara-saudara kita. Sampai semua yang diucapkan akan tercipta dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Buka Alkitab, siapkan semuanya, mulai berdoa. Mari. Hirasyatakarala wasukara. Baca Alkitab, baca dengan kuat, baca dengan kuat, baca dengan kuat. Baca dengan kuat, baca dengan kuat. Yang lain bahasa roh. Kami telah ditebus dari segala kesalahan. Kami telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan yang hidup anak domba Allah. Kami telah dipindahkan dari tempat negeri orang-orang mati kepada negeri orang-orang hidup. Kami telah diciptakan baru. Segala yang lama sudah berlalu. Semua yang menengan sudah berlalu. Semua yang diberikan iblis sudah berlalu. Semua kehidupan yang lama sudah berlalu. Sekarang kami telah dipindahkan dalam satu ciptaan baru. Kerajaan alam domba Allah, kerajaan yang kekal, kerajaan yang kuat, kerajaan yang memberkati, kerajaan yang penuh dengan cinta kasih yang abadi dari Tuhan. Kasih Tuhan telah membawa kami kepada kehidupan. Semua sakit penyakit telah disembuhkan, semua kekurangan, kesengsaraan telah diberikan dalam kelimpahan. Kami hidup dalam kelimpahan, kami hidup dalam berkat Tuhan, kami hidup dalam kesehatan, kami hidup dalam kemerdekaan. Kami hidup dalam kesukaan Tuhan. Kami hidup dan menikmati kemenangan salib Tuhan. Kepada kebangkitan tidak membuat kami lagi mati, tetapi kami hidup. Kami telah diberkati dan kami telah dibawa dalam perjalanan dengan Tuhan. Kami perjalanan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan terima kasih anugerah-Mu yang besar. Anugerah-Mu yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Engkau gunung batu keselamatan kami. Engkau gunung batu kekuatan kami. Engkau yang membawa kami sampai hari ini. Tiada sesuatu pun yang menyebabkan cedera bagi kami. Kuasa iblis tidak lagi menekan kami. Semua yang diberikannya kuasa-kuasa maut, kematian, kami cerai, dan semua kesakitan, kegagalan, semua dari kekuatan Tuhan dalam keberhasilan, dalam kekuatan yang baru. Kami telah diberikan tangan yang kuat untuk menuai, untuk menjara, untuk membawa kemakmuran di dalam nama Tuhan Yesus dan di dalam pengorbanannya. Kami semua bangkit balikkan semua yang lama, semua yang dari dunia ini bukan lagi milik kami. Semuanya telah diberikan dari surga. Allah Bapa di surga menyediakan semua berkat surgawi. Kami tidak lagi lemah, kami tidak lagi lesu, tapi kami berjalan dengan kekuatan sayap burung Raja Wali untuk kami naik terbang, kuat dan melayang tinggi. Tidak ada sesuatu pun yang menghambat kehidupan kami. Oleh sebab kami berperang bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus. Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, Tuhan kekuatan kami, Tuhan yang memberikan damai sejahtera, kekuatan yang baru untuk bergerak maju, makin lama makin kuat, mencari Allah di Sion, bergerak makin lama makin bergairah, sebab Tuhan menyediakan semua perkara-perkara. Bapa sudah menyediakannya menjadi bagian kami di dalam Kristus. Tidak ada sesuatu pun yang membuat kami khawatir. Kami percaya Tuhan dan menyediakan semuanya, dan semuanya sudah lunas dibayar, tunai berbayar. Sekarang kami ambil, kami nikmati semua
Sekarang kita balik tadi yang sudah mengucapkan dengan firman Anda berbahasa roh. Yang lain Anda siapkan Alkitab, Anda ganti ucapkan balikkan keadaan saudara. Perkatakan apa yang membalikkan keadaan saudara. Lakukan dengan iman lagi, kita kerjakan lagi 10 menit juga. Dan kita akan mulai melihat perubahan terjadi. Keadaan kita akan dibalikkan. Amen saudara. Keadaan dibalikkan. Anda bisa merasa ada roh iman yang mulai kuat muncul di tengah-tengah kita. Saya beritahu Anda dan saya perlu ini untuk melakukan apa yang Tuhan tugaskan. Lihat dalam minggu-minggu ini semuanya akan mulai berubah. Keadaan mulai berbalik, Kita akan kawal mandat dan berkat yang Tuhan sediakan sampai jadi dalam kehidupan kita. Sampai bangsa negara ini diubah Tuhan dengan luar biasa. Mari sekarang ucapkan yang mengucapkan bahasa roh yang lain. Kira syata karala bata kaya bata kala bata. Ya. Akan disebut iman Tuhan. Kami akan disebut Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami akan disebut iman Tuhan. Dan kami akan dinamai pelayan-pelayan Allah yang tertinggi. Kami akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Dan akan memperkasa diri dengan segala harta benda mereka.
menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, yang lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Tuhan Allah yang akan melaksanakan dengan pada waktunya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami tidak hitung banyaknya Tuhan, bahkan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Yang tidak terduga Tuhan, yang banyak Tuhan hari. Bahkan melakukan keajaiban-keajaiban. Akan datang kepada Tuhan Allah. Yang melakukan hanya Tuhan saja. Dalam kau telah bersedia kerja sungguh. Dan sampai sekarang aku mengerjakan perbuatanku yang ajaib. Bukan sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah. Janganlah meninggalkan aku. Ya aku ceritakan kuasamu kepada angkatan ini. Keberkataanmu kepada semua orang yang akan keadilanmu ya Allah sampai ke langit. Kau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah siapa yang seperti Engkau. Kau yang telah buat aku mengalami penyembuhan dan malapetaka. Kau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudra raya, bumi akan menaikkan aku kembali. Kau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menjadikan syukur bagimu Tuhanku atas kesetiaanmu ya Allahku. Nyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi. Ya yang kudus Israel, bersorak-sorai menyanyikan mazmur bagimu. Di dalam nama Yesus, di dalam yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, yang lemah akan menjadi bangsa yang kuat, dan Tuhan yang akan melaksanakannya pada waktunya. Kami akan mengemban ke kanan dan ke kiri, keturunan kami akan menguasai bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, yang kecil dan besar.
Sebelum kita selesai, sekarang Anda mulai semua serentak ucapkan firman perlindungan yang Anda dapatkan. 2 ayat perlindungan itu Anda ucapkan dengan keras sebagai perlindungan. Berkatakan firman Tuhan. Tidak ada serangan balik, tidak ada serangan setan yang bisa tembus. Kita hidup dalam proteksi, dalam perlindungan.